Tetapi yang banyak terjadi hari ini, kondisi jamaah di masjid dimanapun itu selalu mengalami kemajuan. Artinya jamaah-jamaah masjid sudah banyak usurnya, entah kemana, banyak alasannya. Mungkin ada yang sibuk dengan urusan keluarga, ya pulang kampung dan lain sebagainya. Nah, ternyata jemaah sekalian, saya ingin mengutip satu ceramah Ustadz bahwa ternyata ada satu poin penting yang dilupakan oleh manusia, oleh kaum muslimin ini pada umumnya tentang Ramadan ini. Kadang kita mengedepankan kekuatan kita sebagai manusia biasa, padahal manusia ini pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Kita ini tidak mampu berbuat apa-apa jemaah sekalian tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang menjamin kita bahwa besok 20 hari Ramadan ke depan kita masih di tempat ini melaksanakan salat tarawih 1 juz 1 malam? Saya pikir tidak ada bisa menjamin itu. Dan kita tidak boleh mengatakan saya kuat, saya bisa menyelesaikannya. Tidak bisa seperti itu karena ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala semua. Iya. Nah, menurut ulama kita, satu hal yang bisa membuat kita tergelincir atau bahkan tersungkur di bulan Ramadan ini adalah karena kita lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Kita lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum berjuang, kita mengatakan saya tidak mampu. Padahal pernahkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan? Ketika orang ditanya apakah Anda mampu, semua orang tidak mampu. Secara logika kita berdiri berjam-jam di tempat ini. Apalagi kalau manajemen waktu kita tidak bagus, manajemen makanan kita tidak bagus, tersiap-siap mengantuk, terlalu banyak makanan yang kita makan. Nah, ini yang menjadi pelajaran juga mungkin ya dari sisi kesehatan. Coba kita lihat-lihat kondisi kita. Kalau kita makan kurma saja ditambah dengan 1 piring nasi, 2 piring nasi, yang mana lebih cepat mengantuk? Bisa kita survei-survei kecil-kecilan ini untuk diri kita. Kondisi ideal itulah yang kemudian kita coba pertahankan. Kalau misalnya kita tidak terlalu banyak makan nasi, cuma kurma saja dan air putih misalnya kita kuat, nah itu coba dipertahankan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bukan bulan untuk balas dendam memang, tapi bulan untuk puasa. Coba bayangkan 11 bulan Ramadan ini, 11 bulan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk makan sepuasnya kan. 11 bulan di luar Ramadan itu. Makan yang pedis, makan yang manis, makan yang asin, makan yang dingin, makan yang keras, makan yang lembek, semua jenis makanan kita makan. Tiba saatnya 1 bulan ini kita menahan. Kalau perilaku pola makan kita saat Ramadan dan di luar Ramadan sama saja, lalu apa gunanya Ramadan datang? Sebagai syarat Allah Subhanahu wa taala untuk menyehatkan kita. Nah, itu tadi yang semaksudnya Mas kalian. Jadi puasa ini adalah amalan hati. Puasa ini adalah amalan hati. Ya, ini saya kutip ya dari pernyataan salah seorang ceramah Ustadz ya. Ternyata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa ternyata bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala itu, tawakal itu adalah 1/2 dari agama. Tetapi banyak manusia yang melupakannya. Ya, banyak manusia yang melupakannya. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan agama kita ini berisi 2 hal besar. Kalau seluruh buku-buku hadis dikumpulkan, maka setidaknya agama ini berisi 2 hal besar. Yang pertama adalah isti'anah. Apa itu isti'anah? Memohon ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, jangan lupakan. Ini yang penting dulu. Kemudian yang kedua adalah inabah, ibadah. Kadang kita mengedepankan ibadah, melupakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal satu potongan ayat dalam surah Al-Fatihah yang tiap kita sholat kita membacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. 2 penggalan ayat ini jangan dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kita melupakan memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini memang kelihatannya sekilas ya. Kita sering baca tetapi mungkin kami pribadi juga sering lupa mendalami maknanya. Ya, jangan sampai kita banyak beribadah tetapi kemudian lupa, ya.
ya meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kami perkuat dengan apa yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal, ya. Suatu ketika Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang perkara surga ini, ya, tentang perkara surga. Muaz bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang bisa memasukkan orang ke surga." Ya, Muaz ini seorang tokoh yang paling mengerti halal dan haram, tapi masih bertanya tentang perkara surga ini. Artinya dia tidak yakin. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang yakin bahwa kita ini akan masuk surga, ya. Tapi kita hanya berupaya untuk melakukan amalan yang terbaik. Sebagaimana Muaz ini. Ya, tunjukkan amalan ke saya ya Rasulullah untuk masukkan saya ke surga. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Muaz, Anda bertanya suatu masalah yang besar. Suatu perkara yang besar. Tidak mudah itu masuk surga. Ya. Tapi mudah bagi Allah yang mudahkan baginya." Ya, artinya apa jemaah sekalian? Itu tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun di bulan Ramadan ini terbuka pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan disediakan satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa, itu Rayyan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya, maka itu tidak akan terjadi. Maka jangan lupakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Makanya Muaz selalu berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa zukrika wa husnul ibadatik. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmat-Mu yang Kau berikan kepada aku, dan mempersembahkan amal yang terbaik kepada aku. Ini Muaz. Selevel Muaz saja senantiasa berdoa seperti itu. Apalagi kita jemaah sekalian. Ya, apalagi kita. Bagaimana kemampuan kita, ya? Dan saya mengutip pernyataan seorang ulama bahwa ternyata manusia ini tidak boleh terlalu sombong dengan kemampuan fisiknya, ya. Bahkan dikatakan hanya pecundang yang mengandalkan dirinya sebagai makhluk. Dia tidak sadar betapa kecilnya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang lemah. Ya, makhluk seperti corona saja yang kecil begitu kita tidak berdaya. Ya. Manusia di permukaan bumi tidak berdaya. Ya. Kita meninggalkan masjid, ya. Ya. Hanya kebodohan yang mengandalkan ilmunya, logikanya. Ya. Jadi perkara Ramadan tentu bukan persoalan ilmu saja, bukan persoalan logika saja, ya. Bukan persoalan kekuatan kita atau pengalaman kita. Tahun lalu saya sukses menyelesaikannya. Apakah tahun ini ada jaminan kita untuk menyelesaikannya? Ya, saya pikir tidak ada jaminan bagi kita untuk selesai sampai 30 akhir Ramadan. Kecuali kita meminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pernyataan yang menarik dari Imam Ahmad, ya. Pernah beliau, ya, seorang imam yang begitu banyak hafalan hadisnya, beliau mengatakan, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga keningku untuk tidak bersujud selain kepadamu, maka jagalah lisanku, doa-doaku ini agar tidak meminta selain kepadamu." Ya, artinya selain kita meminta agar kita tidak bersujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga meminta, ya, supaya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata saja, bukan kepada yang lain. Ya. Ini juga mungkin dalam sebuah lapaz zikir pagi, ya, yang sering kita bacakan, ya. Ya. Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghits waslil li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Tarfata ain. Ya. Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepada diriku sendiri, meskipun sekejap mata. Masya Allah. Meskipun sekejap mata, jangan pernah lalaikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kenapa kita yakin sekali bisa menyelesaikan 30 hari Ramadan ini? Kelihatannya kita terlalu sombong manusia ini jika tidak pernah meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingatkan diri saya pribadi. Mari kita kembali, ya, meminta memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa menyelesaikan berdiri kuat di tempat ini, ya. Bahkan kadang mengantuk-ngantuk itu bukan kekuatan kita sendiri. Itu karena berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita banyak berdoa, ya. Ibu sekalian, ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Dan ini sebagai penutup, ya.
Karena amalan Ramadan ini jemaah sekalian adalah amalan hati, tetapi ternyata begitu juga banyak orang yang gagal ya dalam mengisi bulan Ramadan ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis kita sering dengarkan, betapa banyak orang yang berpuasa yang didapatkan dari puasanya hanya adalah lapar dan haus. Ya. Artinya apa jemaah sekalian? Ya saya ingin menggarisbawahi kata betapa banyak. Betapa banyak artinya terbuka peluang-peluang bagi kita juga untuk tergelincir sebenarnya di bulan Ramadan. Maka dari itu mari kita menghindari faktor risiko itu ya. Faktor yang memberikan peluang-peluang kita untuk tergelincir. Banyak sekali hal-hal di lingkungan kita. Kadang kita mengaji, banyak sekali gangguan. Belum kita baca satu lembar, kita cerita lagi. Atau ada panggilan buku berbeda-mana, kita tidak tarui lagi. Banyak gangguan. Banyak perampok-perampok waktu di sekitar kita. Kalau kita tidak mujahadah, tidak ada target-target kita, maka kita akan ketinggalan. Kita akan menjadi orang yang merugi. Ya bahkan celaka di bulan Ramadan ini. Ya, semua kita bisa menjaga diri kita dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua sebagai penutup, selain kita diminta untuk bertawakal, yang paling penting adalah menurut ulama kita harus memiliki jadwal di bulan Ramadan. Time schedule. Orang yang tidak memiliki time schedule tidak jelas targetnya. Kenapa anak-anak kita istiqomah datang ke masjid? Karena ada tugas yang dikasih untuk diisi. Siapa penceramahnya? Time schedule, jadwal. Kenapa kita tidak pernah terlambat kuliah? Anak-anak kita tidak pernah terlambat ke sekolah? Karena ada jadwalnya. Guru-guru rajin mengajar, ada jadwalnya. Bulan Ramadan ini pun kita harus buat jadwalnya, target-target kita. Berapa lembar per hari? Supaya jelas target-target kita. Kalau tidak ada target, ya, tidak ada jadwal, maka ini tidak akan memicu semangat kita untuk melakukan perbaikan. Seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya dahulu. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan di bulan Ramadan. Ini mengandung kata perencanaan sebenarnya. Perencanaan. Mereka mempersiapkan dirinya menuju bulan Ramadan. Nah, saatnya kita juga memiliki jadwal. Kalau ada jadwal tak, siapapun yang ajak kita reunian di mana-mana, ketemu silaturahmi, mungkin kita hanya sebentar saja, tidak terlarut. Karena kita ingat, bacaan Quranku belum memenuhi target. Ini kadang juga, ya, mungkin kita semua akan tergelincir, tapi ini kesempatan kita untuk saling mengingatkan luas sekalian. Ya. Nah, kita tidak tahu, ya, apakah ini Ramadan terakhir bagi kita, ataukah tahun depan masih ada kesempatan. Kita tidak tahu. Kita hanya saling mengingatkan saja ini, dan kita saling mendoakan satu sama lain. Ya. Ya, kalau antum duluan meninggal, ya, atau saya yang duluan meninggal, ya, semua kita bisa saling memberikan syafaat di akhir kelak. Bahwa ada saudaraku juga yang pernah berjuang di tempat ini, ya, 1 juz 1 malam, walaupun mungkin kadang mengantuk-ngantuk. Ya. Urusan keikhlasan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kita sudah berusaha dulu sekuat tenaga, ya, dengan mujahadah kita. Manis tatatum, ya. Sudahkah kita berusaha semampu kita sebelum kita, ya, menyerah?